Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat healthies yang ada dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya di sini Dinda Merdekasari sebagai moderator dapat menemani kalian tentunya di podcast kita Bila Jumpa Sehat dengan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Tentunya kita bersama narasumber kita yang sangat luar biasa membahas sesuatu yang erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak, ya betul, stunting. Stunting ini berhubungan dengan gizi, dan gizi adalah faktor penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, sayangnya menurut data SSGI tahun 2022, angka kasus stunting atau prevalensi stunting ini mencapai 21,6%. Nah, tentunya kita harus tahu nih dampaknya apa, penyebabnya apa. Nah, ini akan kita bahas dengan narasumber kita, yaitu Dr. Mei Syahara, dokter umum dari Puskesmas Perumnas Lahat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dinda. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Ya. Baik dok, kita langsung saja ya dok ya. Stunting ini kan merupakan suatu isu yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat ya tentunya. Nah, stunting ini kan sangat berpengaruh ya bagi tumbuh kembang anak ya. Nah, stunting ini banyak orang mikir itu adalah gizi buruk atau gizi kurang atau kurus. Nah, sebenarnya apa sih dok stunting ini dan apa indikatornya seorang anak dikatakan stunting? Oke, jadi memang betul banyak sekali yang masih beranggapan kalau stunting itu sama dengan gizi buruk. Padahal secara definisi maupun dari hasil pengukuran sangat berbeda. Nah, jadi kalau misalnya stunting itu adalah suatu kondisi gagal tumbuh akibat suatu proses yang lama atau kronis. Itu yang akhirnya menyebabkan seorang anak gagal tumbuh, gizinya tidak cukup, tidak seimbang, baik mulai dari kesalahan dari asupan gizinya, mulai dari remaja putri, ibu hamil, atau saat anak itu tumbuh kembang, saat sudah lahir, dan bisa juga disebabkan karena adanya infeksi berulang pas anak itu masih kecil. Jadi tumbuh kembangnya terganggu. Nah, terus kalau indikator dari kita bisa menyebut seorang anak itu stunting itu dari tinggi berdasarkan usia, ya. Jadi kalau misalnya orang awam yang tidak tahu, anak saya normal kok berat badannya naik terus, tinggi badannya juga kayaknya cukup, tapi ternyata pas kita plot di kurva itu pendek anaknya. Kurva pertumbuhannya dok ya? Kurva pertumbuhannya pendek anaknya. Terus pas disandingkan dengan anak-anak usia sebayanya, anaknya ternyata lebih pendek dari usianya, seperti itu. Oh, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui dok ya, stunting tadi sudah dijelaskan bahwa tahun 2022 itu 21,6% ya prevalensinya ya. Sebenarnya apa sih dok yang jadi faktor penyebab dari stunting itu? Oke, jadi seperti yang Nida sebutkan, kalau misalnya stunting itu faktornya banyak. Jadi kan tadi sudah disebutkan definisinya kalau gagal tumbuh ya. Faktor resikonya ada banyak, mulai dari tadi proses yang lama. Faktor resikonya tadi yang utama adalah karena asupan gizi yang kurang. Asupan gizi yang kurang ini bukan hanya pada saat anak itu lahir, tapi asupan gizi yang tidak seimbang mulai dari persiapan sebelum anak itu ada. Jadi catinnya tadi ya sebelum itu. Sebelum anak itu ada, itu sudah mulai prosesnya, ya. Jadi kalau misalnya dari remaja putri, kalau misalnya dia anemia, gizinya tidak seimbang, nanti akan datang pas dia hamil, pas dia melahirkan, kemungkinan besar anaknya akan stunting. Berpengaruh berarti ya. Terus di ibu hamil, kalau selama masa kehamilannya dia muntah-muntah terus, tapi gizinya tidak seimbang, atau dia tidak suntik imunisasi TT, itu juga bisa berpengaruh. Takutnya dia kena infeksi, pas lahir anaknya infeksi, gagal tumbuh, gizinya yang masuk juga kurang, jadinya anaknya stunting. Terus pas proses kehamilan, tadi udah di proses persalinan, kalau pas persalinannya ada infeksi, anaknya bisa juga nanti pas tumbuh kembangnya terganggu jadi stunting. Atau pas saat anak itu lahir sampai usianya 1000 hari pertama ya kita menyebutnya,
asupan gizi yang masuk itu kurang, itu juga bisa menyebabkan Berarti anak harus tersebut diperhatikan. bisa stunting. Iya. Benar sekali dok ya. Berarti intinya hal yang mendasari penyebabnya ini berarti kurangnya pengetahuan Iya, ya. benar Baik itu dari sekali. lingkungannya, orang tuanya ya dok ya. Berarti pemberian edukasi bagi masyarakat ini khususnya mengenai stunting ini harus terus dimaksimalkan Yap, ya. betul sekali. Nah dok, kasus stunting ini kan sudah marak ya dok ya. Ataukah dia ini, kan tadi kan dokter bilang kalau pendek lihatnya dia Iya, pendek. benar. Ataukah dia ini cuma pendek aja kayak yang oh ya udah sih nggak apa-apa pendek aja nggak apa-apa deh, atau ada dampak lainnya khususnya di kehidupan dia yang akan datang. Oke, jadi sebenarnya stunting itu bukan hanya secara pengukuran tinggi badan, berat badan, tinggi badan per usianya kurang, jadi anaknya terlihat pendek, bukan hanya itu. Tapi tadi sumber utamanya adalah kekurangan gizi yang kronis. Sudah lama ya Sudah dok ya. lama. Jadi itu bisa menyebabkan gagal tumbuh kembang atau dari pertumbuhannya sudah jelas anaknya jadi pendek. Terus dari perkembangan di sini mulai dari saraf motoriknya, cara dia beraktivitas dengan lingkungannya, kecerdasannya itu juga akan terganggu. Jadi anaknya kalau misalnya pas sekolah kemungkinan bukan cuma pendek aja, ada yang orang-orang pendek karena memang genetiknya pendek. Iya benar. Nah, kalau misalnya anak stunting ini membedakannya, dia pendek tapi prestasi di sekolahnya menurun. Juga menurun Iya, berarti berpengaruh benar, banget ya. dok ya. Terus selain itu, jadi ada beberapa penelitian terbaru yang menjelaskan kalau stunting ini berhubungan dengan penyakit tidak menular. Oke ya, jadi kan tadi kalau misalnya anak yang stunting, gizinya tidak cukup, anaknya jadi pendek, otomatis metabolisme dalam tubuhnya tidak bagus, terganggu. Kalau metabolismenya terganggu, anaknya jadi mudah lapar, terus nanti anaknya jadi obesitas. Kalau obesitas pas sudah besar, nanti anaknya bisa resistensi insulin. Kalau resistensi insulin bisa menyebabkan anak itu jatuh dalam kondisi diabetes. Kalau diabetes biasanya ada penyakit-penyakit yang menyertai lainnya, hipertensi, penyakit jantung. Walaupun tidak kena, tapi pas di usia lansianya dia akan mengalami disabilitas. Jadi susah untuk bergerak gitu. Berarti mobilisasi kita ya terganggu. Nah dok, ini menarik ya. Ternyata stunting itu nggak cuma masalah pendek atau tingginya anak gitu, tapi lebih kompleks daripada itu ya dok ya. Nah, dilihat juga dari efek jangka panjangnya juga luar biasa ya dok ya. Berarti kita memang harus mewanti-wanti nih ya kalau bahasa kitanya itu ya. Gimana nih dok cara mendeteksinya secara dini tuh agar tidak terjadinya stunting itu? Oke. Kita ulang-ulang terus nih ya Din. Jadi kalau misalnya deteksi dini mulai dari remaja putri. Remaja putrinya itu kalau misalnya dia anemia, udah harus lemes terus, ngantuk terus, udah mulai nih harus pemberian tablet tambah darah yang diminum setiap minggu, 1 minggu sekali seperti podcast kita sebelumnya. Terus yang ibu hamil harus rajin kontrol selama dia hamil. Jadi bisa dicegah. Oh ternyata selama hamil tumbuh kembangnya, janinnya beratnya kurang. Karena itu kan salah satu faktor risiko kan tadi. Bisa dicegah, seperti asupan ibu hamilnya bisa ditambah. Terus bisa juga kalau misalnya pas udah lahir anaknya harus rajin kontrol. Setiap bulan sekali minimal, anaknya ditimbang, diukur lingkar kepalanya, diukur tinggi badannya. Nanti jadi kita bisa taruh di kurva pertumbuhannya kelihatan apakah dalam berbulan-bulan selama 1000 hari pertama itu terjadi peningkatan berat badan, tinggi badan, normal atau enggak atau gitu normal ya, atau enggak, atau makin turun. Jadi kita kelihatan. Jadi di situ juga bisa kita pisahkan antara dia stunting atau gizi buruk seperti itu. Berarti salah satu caranya biar kita itu tahu deteksi dini tadi dengan cara mengontrol ya, baik itu dari pada saat kehamilan, terus pada saat anak itu sudah lahir juga tetap harus dikontrol ya dok ya, baik itu di puskesmas maupun di posyandu. Nah dok, jika kita sudah mengontrol anak tersebut ya, tapi ternyata hasilnya itu grafiknya itu tidak sesuai dengan grafik pertumbuhannya itu, nah apa yang harus dilakukan jika misalnya memang anaknya sudah divonis oleh tenaga kesehatan yaitu mengalami stunting? Apakah bisa diobati atau diberikan terapi dok? Oke, jadi ini pengobatannya tidak langsung sama seperti terjadinya. Jadi kan stunting ini kronis, lama. Cara terapinya juga tidak bisa 1-2 hari seperti ngobatin batuk pilek. Jadi harus lama juga. Tadi kita perbaiki asupan gizi. Jadi berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kita masih 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang sudah namanya gizi seimbang.
Jadi orang tua, kakek nenek yang bisa bantu cucu-cucunya, orang tua nih yang wajib banget memantau asupan dari anaknya. Jadi harus dipenuhi dulu. Anaknya harus yang misalnya selama ini cuma makan 3 kali sehari, makan utama, terus pas anaknya males, GTM, nggak mau makan, ibunya capek, nggak mau ngasih lagi. Padahal itu harus prosesnya pelan-pelan. Karena kalau kita sabar, insya Allah nanti si stunting ini anaknya jadi kalau gizinya cukup, seimbang, insya Allah jadi naik tinggi badannya. Ya, Gitu. karena memang kalau berbicara tinggi badan itu susah Susah, ya dok ya untuk benar menaikkan. sekali. Apalagi kalau udah anak itu sudah 2 tahun ke atas ya dok ya. Jadi tadi kata dokternya kalau misalnya mau diobatin atau di terapi ya dok ya, Iya. itu harus dibenarkan dulu pola Pola makannya. makan. Dan dibenarkan juga. Nah kira-kira dok kalau pola makannya itu sudah benar, porsi makan pagi, siang, malam itu sudah benar kan? Kalau bisa jam snacknya itu jangan terlalu dekat ya, Ya, dengan makanan benar, beratnya ya. Nah itu ada nggak dok asupan gizi khusus ya gitu ya? Misalnya kayak protein apa atau apa yang harus dimakan? Oke, jadi sebenarnya tadi kan sekarang udah ubah nih, udah geser kita dari 4 sehat 5 sempurna jadi gizi seimbang. Maksudnya gizi seimbang di sini adalah tadi kita itu butuh badan kita itu butuh yang namanya karbohidrat. Karbohidrat sumbernya bisa dari nasi, bisa dari kentang, bisa dari ubi. Terus ada yang namanya protein. Protein ini ada protein hewani, protein nabati, dan itu bisa dikasih ke anak-anak. Protein nggak perlu cari yang mahal. Ada telur, ada tahu, ada tempe, ada ikan lele, ya. Benar. Terus ada lemak. Jadi si 3 komposisi wajib ini harus masuk dulu ke badan anaknya. Baru yang nanti, baru cemilan-cemilannya bisa dikasih buah. Terus lemak tadi, lemak nih mungkin orang berpikir oh minyak ya minyak. Jahat. Padahal pasti iya. orang mikirnya. Kalau anak-anak sama dewasa berbeda. Kalau misalnya memang anak-anak, justru protein dan lemaknya harus lebih banyak komposisinya. Begitupun dengan karbohidrat sebenarnya. Terus kalau misalnya yang lemak, mungkin contohnya lemak baik bisa dapat dari alpukat, terus Iya, bisa dok, dari ikan-ikan, terus bisa juga dari kacang-kacangan. kacang-kacangan, dok, ya? benar sekali. Itu kan lemak baik. Terus bisa juga dari minyak, minyaknya bisa dari minyak zaitun, itu bagus juga untuk anak-anak. Terus tadi harus seimbang, ditambah juga dengan serat seperti buah, sayur, dan anak itu kan masa perkenalannya itu 15-20 kali percobaan. Oh, jadi kita nggak bisa ya dok ya langsung nggak mengubah bisa pola makan ya dok ya? Iya, jadi harus pelan-pelan. Jadi misal anaknya yang selama ini nggak suka sayur, coba dulu. Ibunya catet ya 15-20 kali. Kalau masih belum nggak mau ya udah Memang nggak mau banget sudah pasrah. Jadi kita harus sabar ya dok Iya, ya. harus sabar. Benar tuh. Ibu-ibu harus pintar-pintar memvariasikan ya Iya, pola benar. makan-makannya biar anak itu mau makannya ya. Terus catatan lagi Din, usahakan jangan pakai makanan instan. Ya. Contohnya apa nih dok? Makanan kaleng, sosis ya. Kalau bisa sosis itu kan kita ada sosis rasa ayam, ada sosis rasa daging. Bagusnya kalau makan ayam ya ayamnya langsung dimasak. Kita yang masaknya dok Iya. ya. Kalau bisa masak dagingnya langsung kita yang masak ya. Olahannya pun harus beragam bersih, ya, bersih ya, beragam. ya, Bersih beragam dok. Beragam juga dan sekarang kan gadget sudah canggih kan. Iya. Jadi bisa juga lihat di Google YouTube. atau di YouTube ya Iya, cara benar. memasak olahannya itu gitu ya dok ya. Nah dok tadi kan sudah kita jelaskan, dokter sudah jelaskan dampak apa itu, stunting itu apa, penyebabnya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan dok ya, ini kan sebelum terjadi hal itu, jadi kita lebih baik mencegah ya dok ya. Ada nggak dok pencegahan yang bisa diingat lah oleh orang-orang ya, jadi nggak harus panjang gitu, tapi nggak masuk ya dok ya. Nah saya pernah mendengar pencegahan itu dengan istilah ABCDE dok. Itu gimana dok ya? Bisa jelaskan nggak dok? Oke, A, B, C, D, DE. Lagi nyanyi dong. A, B, C, D, E itu kita jelasin satu-satu ya, Din. Iya. Jadi kalau mulai dari A itu bisa dari pemberian tablet tambah darah. Berarti A Ya. itu A aktif itu ya dok ya? aktif Ya. pemberian tablet tambah darah pada remaja. Kita ulang-ulang terus dari awal. Remaja putri, ibu hamil, baru ke anaknya. Anak tuh sebenarnya proses terakhir. Kita nih sadar terbalik. Pas udah dapat stunting baru diburu-buru makan ini, Ya, makan benar, itu, makan benar, ini, makan benar. itu. Padahal prosesnya tadi lama.
Jadi kita harus mulai dari aktif pemberian vitamin tablet tambah darah pada remaja putri. Jadi kalau misalnya sekarang program kita salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah ke sekolah-sekolah. Ya. Dan ada aplikasinya juga ya. Iya. Gitu. Itu harus tahu ini anak sekolah ya dok ya. Iya. Dan minumnya juga nggak tiap hari, cukup 1 kali seminggu. 1 kali Jadi seminggu. nggak bosen. Gitu. Terus selain untuk remaja putri, ibu hamil juga dapat tablet tambah darah. Kalau ibu hamil gimana dok makannya dok? Itu ada 90 tablet ya, jadi Oh. setiap hari. Ya. Oke, tadi sudah huruf A ya dok ya. Sekarang kita ke huruf B. Apa tuh dok? Huruf Yang B. B, tadi kan udah nih remaja putri. Habis remaja putri, kalau udah nikah, mau punya anak berarti harus hamil dulu Iya, ya. benar. Kalau ibu hamil, itu yang kedua. B, bumil. Ibu Bumil. hamil datang kontrol teratur. ANC-nya teratur, minimal 6 kali selama masa kehamilan. Jadi di trimester pertama 0 sampai 12 minggu minimal 1 kali. Pas tahu pertama kali nih, pas tahu langsung kalau bisa pertemuan pertama ketemu sama dokter atau USG. Iya. Terus di trimester kedua itu 2 kali datang ya di trimester kedua. USG lagi ya dok ya? USG lagi nanti. Oh, USG itu nanti. kalau bisa tidak harus, sebenarnya USG tidak harus setiap pertemuan USG. USG diutamakan pada pertemuan pertama sama pertemuan kelima. Oh. Jadi di trimester 3 itu di pertemuan kelima, kan di semester 3 3 kali pertemuan. Pas pertama kali pertemuan belum USG, tapi yang pertemuan kelima baru USG ketemu dokter. Oh, Terus sama sebelum melahirkan harus datang lagi. berarti peran serta keluarga dan pasangan sangat Iya, perlu ya dok ya? jadi harus didukung ya bapak-bapak. Nah, Kalau misalnya betul. ibunya ANC dianterin. Dianterin, biar dia semangat juga ya dok ya? Iya, benar sekali. Tadi sudah kok. Huruf A-nya tadi aktif minum tablet tambah darah. Huruf B-nya tadi bumil, harus Datang periksa teratur. kehamilan ya, Iya, teratur ya dok benar. ya, minimal 6 kali ya. Yap. Terus yang C apa nih dok? Yang C itu cukupi asupan protein hewani. Hewani, Ya, oke. kenapa hewani? Karena memang hewani itu proses ke dalam tubuhnya lebih bagus. Terus lebih banyak. Jadi dalam porsi yang kecil kita dapat protein untuk asupan tubuhnya lebih banyak ketimbang protein hewani. Tapi bukan berarti protein hewani nggak bagus. Paling bagus adalah kombinasi. Jadi protein hewani ditambah dengan protein nabati. Ya, kalau protein hewani tadi udah dijelasin ada telur, ikan, daging, Nggak perlu ayam. mahal ya, Ya, nggak perlu catet, nggak perlu mahal. mahal. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah beli salmon. Ya. Susah juga dong carinya cukup dok. telur. Tapi telur agak mahal sekarang, Din. Iya. Apa lagi ya? Ikan lele, iya, ikan lele ya. Gitu. Bisa pakai protein hewani. Tadi balik lagi, pinter-pinter orang tuanya Harus memvariasikan Iya, ya dok ya. memvariasikan menu makanannya. Iya. Nah tadi sudah A, B, C sudah, tinggal D. Saya mau coba tebak nih dok. Coba Kira-kira deh, apa coba ya? deh. Datang ke posyandu, bener nggak dok? Iya, benar Nah, sekali. terus yang saya mau tanyakan apa hubungannya pencegahan stunting dengan datang ke posyandu? Oke, jadi gini. Kan tadi udah dari remaja putri dikasih tablet tambah darah ya. Hilang nih semua anak-anak remaja putri anemia di Indonesia nih hilang. Terus kalau ibu hamilnya udah cukup datang ke posyandu, jadi pas sebelum lahiran udah terdeteksi semua penyakitnya, jadi bisa dicegah. Terus tadi dicukupin asupan makannya, tapi ternyata cukupin asupan makan protein aja nggak cukup kalau tidak dilakukan pengukuran. Ya, jadi datang ke posyandu itu bukan hanya untuk dilakukan penyuntikan imunisasi, karena banyak sekali di masyarakat itu kalau ke posyandu cuma imunisasi aja. Nah, nyuntik katanya. Kayak itu. Nah, Mau ada suntik, lagi mau suntik kalau aja. misalnya kalau di desa itu kan bilangnya kan kalau ada jadwal posyandu suntik Nggak nggak datang mau dia, nggak mau ya dok ya? Nggak mau datang. Gitu. Jadi kalau misalnya ke posyandu bukan hanya untuk dilakukan penyuntikan imunisasi, tapi untuk dilakukan pengukuran juga. Nah, ini ada buku. Semua ibu hamil datang ke puskesmas pasti punya buku ini. Nah, di buku ini dijelaskan, di sini ada imunisasinya, terus di sini juga ada kurva
pertumbuhan ya. Jadi kurva tumbuh kembang anaknya di sini mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, udah bisa apa aja anaknya. Di sini semua ada datanya. Jadi ini bukan cuma dibawa ibu pas hamil, tapi dibawa ke posyandu dan dibawa ke puskesmas dari ibunya hamil sampai anaknya umur 5 tahun. Ini soalnya biasanya Din kalau aku di puskesmas kalau udah lewat dari 40 hari buku pinknya nggak dibawa lagi ya. Jangan ya ibu-ibu, jadi tetap dibawa setiap ke posyandu buku pinknya dibawa gitu. Nah, ini juga jadi pembelajaran buat kita ya, Dok ya, terutama buat ibu-ibu yang sudah mempunyai anak dan lagi menyusui ya. Jadi buku ini ya, Dok ya, warna pink ini jangan ditaruh di sembarang tempat ya, Dok ya. Karena ini buat untuk apa ya, untuk data kita. Iya, data kita. Jadi kelihatan anak itu tuh normal apa enggak pertumbuhannya ya. Kalau buku ini hilang, kita mau lihatnya di mana? Nah, bingung dong. Nah, sedangkan kalau di posyandu itu kita juga ada nakes yang kompeten di bidangnya, Dok ya, untuk memeriksa apakah anak ini pertumbuhannya normal atau enggak gitu. Nah, tadi ABCD dah, tinggal E. Apa nih, Dok? Oke, yang E. Kalau anak tumbuh pasti ibunya kalau udah lahiran dikasih apa, Din? Dikasih ASI ya, jadi eksklusif ASI selama 6 bulan. Ya, memang kita kalau misalnya bagusnya selama 2 tahun pakai ASI. Cuman yang ASI eksklusif kan 6 bulan. Jadi selama 6 bulan diusahakan ibu-ibu harus memberikan ASI secara penuh untuk bayi-bayinya. Tanpa seperti campuran apa-apa, Dok ya. Betul sekali, hanya ASI aja selama 6 bulan. Kalau sudah lewat dari 6 bulan, harus ada yang namanya makanan pendamping ASI, karena ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi gizi seorang anak, seperti itu. Dan lagi, Dok, catatan, Dok ya. Kalau misalnya kan baru lahir tuh kan, ASI pertama ada satu proses yang jangan dilewatkan juga. Namanya IMD itu, Dok. Oh iya, benar, dijelasin dong IMD. Oke, jadi kalau misalnya kenapa IMD itu kasih ke anaknya, jadi anak baru lahir ditempelin ke dada ibunya, terus nanti bayinya mencari puting. Nah, itu salah satu biar anaknya tadi nempel ya, biar selanjutnya ASI-nya bisa berjalan lancar. Terus itu juga bisa mengeluarkan hormon oksitosin biar ASI-nya cepat keluar. Berarti harus semangat nih untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Karena sekali lagi dukungan keluarga, dukungan suami, dukungan pasangan kita tuh sangat berpengaruh ya, Dok ya, sangat berpengaruh. Dan luar biasa sekali. Satu lagi, Din, apa tuh, Dok? Jadi tadi kan ASI nih, ASI kan yang ngasih ASI ibunya, yang minum ASI anaknya. Berarti ibunya juga harus makan makanan gizi yang seimbang ya. Jadi jangan sampai ASI-nya seret, ibunya stres, jadi ibunya juga harus makan makanan yang sehat ya, harus lemak, protein, karbohidratnya dipenuhin, plus serat dan vitaminnya. Karena percuma juga, Dok ya, kalau ASI kita banyak tapi nggak berkualitas ya, Dok ya. Kualitasnya harus bagus. Iya, benar sekali. Oke, Dok, luar biasa sekali ya, Dok ya. Panjang banget. Pertanyaan terakhir. Ada nggak, Dok, saran atau himbauan untuk masyarakat dan juga terkhusus Sobat Healthies mengenai stunting ini? Mengenai stunting. Jadi ingat, stunting bukan hanya tugas tenaga kesehatan. Semua sektor terlibat untuk nantinya. Jadi tahun 2045 nih, Din, tahun 2045 itu adalah masa kita Indonesia berada pada bonus demografi. Bonus demografi itu pada tahun 2045 anak-anak masyarakat di Indonesia itu berada pada usia produktif 16 sampai 65 tahun. Yang kita harapkan bukan sekarang stuntingnya hilang, bukan, tapi kita pengen di 2024 nanti masyarakat Indonesia benar-benar masyarakat yang berkualitas ya. Mulai dari sehat, karena kita kalau misalnya dari sekarang stunting kan tadi sudah ada dampaknya. Stunting itu bisa bikin penyakit degeneratif, kecerdasan yang menurun, obesitas. Kita kan nggak pengen di tahun 2045 warga kita kecerdasannya menurun. Kita pengennya orang-orang Indonesia itu adalah anak-anak yang berkualitas yang nantinya akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Emas ya, Indonesia emas, Dok. Indonesia emas. Jadi memang harus dicegah ya, Dok ya. Salah satu program pemerintah juga ya. Dan keluarga harus mendukung. Nah, tetap keluarga mendukung harus ya. Oke, luar biasa sekali ya pembahasan kita ya, Dok ya, mengenai stunting
pada episode kali ini. Semoga dapat diterima oleh kita semua yang mendengarkan dan juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke Sobat Healthies, jangan lupa juga follow Instagram kita di @puskesmas_perumnaslahat, di account Facebook kita di Puskesmas_perumnaslahat, dan juga pastinya di YouTube kita, di channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, ataupun kalau misalnya ada masukan atau saran untuk kedepannya episode apa lagi, bisa langsung di DM aja. Terima kasih ya dokter, sudah menyempatkan memberikan informasi yang sangat-sangat bagus sekali nih, padat, jelas dan ringkas banget. Dan juga terima kasih untuk Sobat Healthies yang sudah nongkrong nih menyaksikan kami dari awal sampai akhir, dan juga terkhusus juga terima kasih juga kepada Dinas Kominfo Kabupaten Lahat karena sudah memfasilitasi dengan sangat baik. Terakhir, saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Dadah. Sampai jumpa di program Podcast selanjutnya.